tanggal 14 Agustus tahun 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang sangat membahagiakan bagi kita semua, yaitu menjelang Jepang dan Sekutu. Saya mendengarnya dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Tapi yang saya bingungkan maksud tadi berbicara kekosongan itu apa? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada Sekutu. Sedang Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, saya mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju soalnya Tuhan, karena saat inilah yang sangat tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tenang semuanya. Saya harap kalian duduk di kursi masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, bagaimana kalau besok kita mendatangi kediaman Soekarno dan membicarakan maksud keinginan kita? Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya kemarin? Apakah Pak Mas ada? Iya, Pak Mas ada di dalam. Memang ada apa ya? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau gitu ya sudah, ayo masuk. Silakan duduk. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami agar secepatnya Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami sangat menginginkan agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena saat inilah kesempatan yang terbaik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada Sekutu masih diragukan. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita bicarakan lagi kepada Soekarno dan Hatta? Setuju! Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Kang Mas ya? Ada di dalam. Mari masuk. Wah, kebetulan sekali ya. Tokoh-tokoh juga sedang berkumpul di sini. Tidak lama kemudian, Soekarno datang bersama tokoh-tokoh tua. Maaf Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung tahu kan bahwa kami sangat menginginkan agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu, mengapa Bung tidak menyetujuinya kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa menyetujui usul Anda tanpa harus mengadakan rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak akan melakukan rapat dengan anggota PPKI karena yang saya takutkan Jepang akan mengetahui rencana kita. Kita tahu kan PPKI dibuat oleh Jepang? Ya, saya tahu itu, bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana kita ini, Bung.
tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Perundingan menjadi semakin serius. Para pemuda dan Soekarno menjadi berisi tegang dan keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhatta datang. Ada apa ini? Para pemuda dan para tokoh tua berkumpul di sini. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda tersebut? Yang saya dengar, kalau tidak salah, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundikan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Bung Karno dan Bung Hatta serta para tokoh nasionalis itu berunding. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda tersebut terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi, maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah kalau pendirian Anda seperti itu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak mau menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap saja tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan di luar Jakarta untuk dijauhkan oleh pengaruh Jepang. Bagaimana, kalian setuju? Setuju! Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh tersebut kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif, karena mereka berdua adalah anggota peta. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu tempat pemusatan anggota peta yang keamanannya terjamin. Latif, Hendraningrat, dan Singgi pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini kemarin? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bu Karno. Sekali lagi maaf Bu. Tidak apa-apa. Mari masuk, silakan duduk. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh iya, tuan-tuan ini mau minum apa? Ngerepotin Bu, nggak usah Bu. Terima kasih. Biasa saja. Ya sudah, tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya, kalian ingin membicarakan hal yang penting dengan saya. Memang hal yang penting itu hal apa? Apa berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan yang tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Soekarno dan Bung Hatta keluar kota. Memangnya kenapa kami harus keluar kota? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, sekarang Tuan bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah itu semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhatta terus didesak oleh pemuda. Namun, ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua, hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu
Apalagi inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, aku bunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan kali ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi bukan menolak. Ya, saya tahu itu. Tapi tidak seperti ini caranya. Lagi pula, Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana? Sedangkan keputusan itu ada di tangan kedua pengundi tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya, Fatmawati berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Bung Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Bung Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah Hairul Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Bung Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah meyakinkan mereka, tapi mereka tetap saja menolak. Penuhi saya, maka saya akan membantu kalian meyakinkan Soekarno dan Bung Hatta. Apakah yang Bung bicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu untuk menyetujui usulan kalian itu. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Tepatnya sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta. Setelah sampai, mereka langsung diberangkatkan lagi menuju Hotel Den Handels, tepatnya di Jakarta. Setibanya mereka di sana, kamar hotel ternyata penuh. Akhirnya para pemuda pun langsung bergegas ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Tuan tadi kamu datang ke kediaman saya, apa kalian serius? Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar kami segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, berarti Tuan menyetujui itu. Begini, kalau mereka mengizinkan, bolehkah kami menginjak rumah Anda? Boleh, emang untuk apa? Kami sudah sepakat, apabila berita itu benar adanya, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, apakah Tuan keberatan? Ya, berita itu memang benar dan saya tidak keberatan. Jadi, apa saja persiapannya? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita membuat naskah proklamasi dilanggarkan. Kita tidak mau membuat itu percuma. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus? Bagaimana kalau pembukaannya dengan kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar ya, biarkan saya berpikir. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kan bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menemui para pemuda, apakah mereka menyetujui dengan isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi, kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Soekarno. Ini Bung, naskahnya sudah selesai, tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Lalu yang kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk kita membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak?
Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, maka akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Dan juga ya, kenapa saya tidak berpikir sampai sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Ya, saya setuju. Mungkin dengan begitu tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Dengan ditandai oleh pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sang merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajah. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.